Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita akan lakukan posisi yang sama dengan euro dan GBP sebelumnya ya? Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa ya satu market satu minggu ke depan, di mana analisa ini berlaku dari tanggal 18 sampai tanggal 22 April. Ya, kita masuk ke minggu ketiga ya di bulan April ya, teman-teman ya. Seperti biasa ya, teman-teman ya, sebelum Andrew mulai untuk analisa video ya kali ini, ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan. Yang pertama, saksikan video ini di layar yang besar supaya teman-teman bisa melihat ya candlesticknya dan chartnya lebih detail ya. Karena kalau teman-teman nontonnya di HP, ya chartnya bisa aja nggak kelihatan gitu ya. Dan yang kedua, gunakan headset ya supaya kualitas audio Andrew ini lebih detail ya, lebih jelas. Yang ketiga ya, jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik, Andrew akan mulai teman-teman ya. Nah, karena hari ini hari Senin dan hari ini tanggal 18, tidak terlambat juga Andrew ingin mengucapkan untuk saudara-saudara Andrew yang beragama Kristiani ya, selamat Paskah ya. Semoga Paskah ini membawa keberkahan untuk kita semua, membawa keselamatan untuk kita semua, dan kita dijauhi oleh hal-hal yang berbahaya ya. Kita bisa melewati pandemi ini dengan sehat walafiat ya. Oke, jadi teman-teman seperti biasa ya. Jadi Andrew akan fokus ke depan. Andrew nggak fokus lihat kamera lagi karena kameranya ada di sini. Sementara kalau untuk chart ini ada di depan ini ya. Andrew akan mulai fokus teman-teman ya. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah lihat Andrew sudah mengeluarkan platform MetaTrader 4 ya. Di sini Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Dan analisa ini bisa untuk broker apa aja ya. Hanya memang kebetulan Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Tapi untuk analisanya teman-teman bisa gunakan broker apapun ya. Karena kalau broker teman-teman itu bagus ya, pasti chartnya sama dengan yang ini ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa pakai broker apa aja ya, nggak akan beda jauh. Oke. Nah teman-teman, untuk chart pertama yang Andrew akan analisa itu adalah GBP USD, dan time frame yang Andrew pakai adalah H4 ya. Selalu dalam analisa mingguan Andrew selalu bilang kenapa Andrew menggunakan H4, karena menurut Andrew pribadi H4 ini adalah ya time frame yang paling ideal apabila kita mau analisa dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi kalau kita menggunakan time frame H1 atau M30, menurut Andrew akan lebih cepat, dia tidak valid ya teman-teman ya, lebih cepat expired. Jadi untuk 1 minggu ya menurut Andrew sih H4 ya. Jadi alasan itulah Andrew menggunakan time frame H4 ya. Nah, pair pertama tadi Andrew sudah bilang kita mau bahas mengenai GBP ya, Great Britain Pound Sterling ya. Nah, sebelum kita masuk ke analisa teknikal ya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau dari mata telanjang kita pasti sepakat bahwa
GBP ini trennya bearish ya. Dia turun di sini. Habis itu dia memang di sini ada lonjakan ke atas, habis itu dia turun lagi ke bawah ya. Nah, berarti di sini kalau dari mata telanjang kesimpulannya adalah bearish ya. Oke, jadi Andrew akan mulai dari sisi fundamental. GBP ini ya, pound sterling meneruskan pelemahannya hingga ditutup ke level 1.30554 pada penutupan sesi perdagangan hari Jumat akhir pekan kemarin. Tetapi pound sterling tetap di jalur untuk mencatatkan gain positifnya untuk kinerja pekan kemarin setelah lonjakan yang terjadi di hari Rabu. Dan GBP USD tetap berada di level terendah sejak November tahun lalu ya. Jadi itu dari sisi fundamental. Nah, jadi kalau kita membuat satu analisa publik teman-teman ya, Andrew harus menggunakan satu alat ya. Alat yang bisa mendeteksi atau alat yang bisa menjadikan satu ukuran. Mengapa Andrew bilang ini misalnya bearish atau misalnya Andrew analisa ini bullish? Dalam analisa publik Andrew harus punya dasar. Nah, untuk itulah Andrew akan mengeluarkan satu alat yang khusus bisa membantu kita untuk bisa menentukan sebuah tren. Andrew akan keluarkan dulu alatnya teman-teman ya. Oke, jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Dragon Barsar Profit Training 2022. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman ingat ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, tidak ada nomor lain. Dan alat yang sudah dioptimisasi yang sudah ada logonya seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini kita tinggal klik OK teman-teman. Nah, ini ya Dragon Barsar sudah muncul, hanya memang ini tersaru dengan candlestick, makanya candlesticknya Andrew akan ganti menjadi line seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi Dragon Barsar itu dia bisa menentukan sebuah tren. Jadi kalau Dragon Barsar berwarna biru itu artinya trennya bullish. Sementara kalau dia berwarna merah itu artinya adalah trennya, kecenderungannya, probability-nya itu adalah bearish. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang ya, di sini dia masih dominan warna merah. Yang artinya apa? Ya artinya ini market masih akan terus turun ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita mau sell di mana ya? Untuk itulah Andrew butuh satu alat lagi yang bisa menentukan support resistance dan bisa menunjukkan satu signal untuk entry di mana kita akan sell. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman. Oke, alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah Protistar Profit Training 2022. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman ingat kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan ingat alat yang asli yang sudah dimodifikasi, yang sudah dioptimisasi juga, itu yang ada logonya seperti ini. Kita tinggal klik OK ya, kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Protistarnya itu ada tiga ya, ada tiga fitur. Yang pertama adalah ada seperti titik-titik ya. Kalau indikator standar itu disebut dengan parabolic SAR. Lalu ada indikator yang berwarna biru itu adalah kalau indikator standarnya itu adalah zigzag ya. Di situ kita bisa menentukan support dan resistance. Dan yang paling utama adalah tanda panah ya. Nah, tanda panahnya ini teman-teman, Andrew lingkarin ya. Tanda panah terakhir aja ya teman-teman ya. Andrew lingkarin supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah titik di mana kita boleh melakukan posisi sell ya. Jadi areanya ada di sini. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi ya, di sini adalah area di mana ini menunjukkan satu momentum di mana kita boleh melakukan sell ya. Jadi ini kalau kita lihat itu baru di 4 jam sebelum dari candlestick yang sekarang. Artinya apa? Ya, kita bisa coba untuk ambil posisi sell now ya. Karena tadi Andrew sudah dijelaskan trennya bearish dan juga di sini baru saja muncul ya. Maka di sini Andrew bisa kasih suggestion untuk teman-teman bisa ambil posisi sell now ya. Sell now pada saat video ini dibuat itu harganya ada di harga 1.30 ya, 1.30086 ya. Teman-teman silakan sell now di sini 1.30086 ya, ini ya sell now di sini. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah ambil posisi sell, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau stop loss di mana ya, kita mau menjaga resikonya di mana. Oke. Nah, menurut Andrew kalau kita lihat di sini ya, ada sebuah resisten itu di sini teman-teman ya. Coba teman-teman bisa lihat ini ada di area sini ya teman-teman ya.
Oke, area sini. Nah, ini bisa ya, atau sini ya, ini ya. Oke. Jadi menurut Andrew ini ya, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Andrew tulis dulu ya, ini kita jadikan sebuah stop loss. Oke. Stop loss. Harganya di 1.3 ya, 0723. Nah, stop loss di sini ya. Ingat ya, stop loss itu wajib ya, terutama buat teman-teman yang newbie. Artinya kita bisa membatasi sebuah kerugian di mana ya kita pasang di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau take profit di mana? Coba kita zoom out untuk mencari support selanjutnya. Coba kita zoom out, ketemu nggak? Nah, ini nggak ketemu nih. Ya, jadi nggak ketemu ya sudah. Kita pakai ratio 1:2 aja. Kita hitung secara manual, teman-teman silakan keluarin kalkulator. Oke, sekarang Endo akan hitung secara manual. Jadi rumusnya itu adalah sell stop lossnya di 1.30723 ya, itu stop lossnya, lalu dikurang sell now-nya 1.30086 sama dengan 0,00637 kali 2. Nah, ini ya, 0,01274 ya, 1274. Jadi kita tinggal kurangin aja ya, 1274 kita tinggal kuranginnya 1.30086 dikurang 0,01274. Nah, ya kita lihat hasilnya berapa? Sama dengan, nah sama dengan 1.28812. Nah, kita cari levelnya ya, 1.2. Oke, 1.28872. 1.28812. Oke. Nih Andrew garisin dulu ya. Harus tepat ini. Oke, nah kira-kira ada di area sini teman-teman. Nah, oke, sini ya. Nah, jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit di sini untuk GBP USD. Sekali lagi take profit. Ya, take profit itu di 1.28812 ya. Oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk ya minggu ketiga di bulan April. Sekali lagi sell now 1.30086, lalu stop loss 1.30723 dan take profit 1.28812. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, ini chart dari Euro USD ya, sudah tampak sekali ini jelas-jelas ini dominan bearish. Jadi dari sisi fundamental Euro ini kembali melemah dengan berakhir ke level 1.08107 pada close market hari Jumat kemarin karena lebih banyak komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve memperkuat ekspektasi untuk pengetatan kebijakan Amerika Serikat yang lebih cepat, di mana Presiden European Central Bank Christine Lagarde mengatakan bahwa tidak ada kerangka waktu yang jelas kapan suku bunga ECB European Central Bank akan naik, menambahkan bahwa itu bisa berminggu-minggu atau bahkan beberapa bulan setelah Bank Sentral menghentikan skema stimulusnya di kuartal ketiga. Oke, jadi itu kita lihat juga masih akan sangat-sangat bearish. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau melakukan posisi apa? Nah, kita lihat Dragon Barca ini jelas ini masih dominan merah dan signal dari Protisara ini juga baru muncul di sini, teman-teman ya. Nah, ini Andrew akan kasih tanda lingkaran ya supaya teman-teman bisa lebih paham. Jadi ini yang Andrew maksud. Nah, ini ya. Oke, ini yang tadi punya GBP Andrew hapus dulu. Nah, oke. Jadi ini ya. Jadi ini adalah titik di mana kita boleh melakukan posisi sell ya. Jadi Andrew tidak ragu lagi, silakan teman-teman untuk ambil posisi sell now juga ya, sama seperti GBP Sahara. Sell now harganya itu ada di harga 1.07 1.07890. Nah, ini ya. Silakan sell now di sini, oke. Lalu stop lossnya di mana? Nah, ini di sini sudah ada resisten, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada titik-titik yang sejajar, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Ya, kita jadikan sebuah stop loss, langsungnya ditulis stop loss. Stop lossnya ada di harga 1.0 1.09058 ya, kita jadikan ini sebuah stop loss. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau take profit di mana? Coba zoom dulu ya, zoom out. Nah, ini nggak ketemu, sama kita akan pakai ratio 1:2. Kita keluarkan kalkulator lagi, teman-teman ya. Jadi rumusnya sekali lagi stop loss ya itu di 1.09 ya, 058 dikurang 1.09058
0.07890. Nah, ketemu hasil 0.01168 kali 2 ya. Jadi 2336 ya. Jadi sell now 1.07890 dikurang 0.2336. Langsung aja kita hitung ya berapa hasilnya. Nah, ketemu hasil adalah 1.05554 ya. Jadi 1.05554. Nah, kita cari ya 5554. Kita coba cari di mana 55. Oke. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit ya, teman-teman ya, take profit yaitu di 1.05554. Nah, ya kita take profit di sini. Oke. Jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu ketiga di bulan April. Sekali lagi sell now 1.07890, stop loss 1.09058 dan take profit 1.05554. Kita lanjut ke market selanjutnya, Australian Dollar USD. Oke, market Australian Dollar USD sudah muncul ya. Jadi dari sisi fundamental ini Aussie juga masih terus berada di zona merah dan mengakhiri sesi perdagangan hari Jumat kemarin, pekan kemarin di 0.73884 sebagai level penutupan terendah sejak 18 Maret lalu dengan mata uang dolar Aussie yang disebut sebagai risk sensitif terbebani oleh penguatan US dollar yang berhasil menguat hingga ke level tertinggi 20 tahun lalu ya. Nah, teman-teman juga masih bisa lihat ini dari sisi Dragon Bar ini masih dominan bearish ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita akan lakukan posisi yang sama dengan euro dan GBP sebelumnya ya. Kalau kita lihat sinyal terakhir ini ada di sini teman-teman. Andrew lingkarin dulu teman-teman ya. Jadi kalau signal Protisare terakhir ada di sini. Nah, jadi ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan GBP dan euro, di mana kalau GBP dan euro signalnya baru muncul. Tapi kalau yang Australian Dollar ini kalau teman-teman sell, menurut Andrew ini sudah agak terlambat ya, ini sudah agak terlambat. Maka Andrew tidak menyarankan posisi apapun untuk Australian Dollar kali ini alias wait and see ya. Wait and see artinya teman-teman pantau aja dulu ya. Tetapi Andrew bisa kasih tahu ya buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, dipertahankan aja. Jadi Andrew langsung tulis di sini untuk suggestionnya. Sekali lagi, ini bukan untuk posisi baru ya, ini hanya untuk posisi yang sudah ada. Apabila teman-teman sudah sell, pertahankan. Jadi Andrew langsung tulis di sini hold sell ya, hold sell. Harganya sekarang di 0.73, 0.73643. Nah, 643. Nah, pasang di sini hold sell, oke. Pertahankan sellnya karena masih akan terus turun. Tetapi jangan lupa ya, jangan lupa pasang pengaman. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ambil ide di sini, bisa ambil ide di sini ya. Ini sebagai stop loss. Teman-teman silakan pasang stop loss di area sini. Harganya di 0.74, 0.74672. Nah, pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, baru kita cari di mana take profit ya. Coba Andrew zoom out. Nah, ini ketemu nih ya. Kalau zoom out kita ketemu. Nah, ini kalau kita bukan berdasarkan dari rasio 1:2, maka teman-teman bisa ambil take profitnya ada di area ini ya. Di sini ada garis ya, ada garis Protisar yang sejajar, dan ini kita jadikan sebuah support, dan ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Jadi silakan teman-teman pasang take profit ya. Itu harganya ada di harga 0.71, 0.71614. Nah, pasang take profit di sini, oke. Nah, jadi ini ya. Sekali lagi teman-teman, untuk Australian Dollar jangan ambil posisi baru, tapi teman-teman yang sudah punya posisi sell silakan hold sell di 0.73643 dan stop loss di 0.74672 dan take profit 0.71614. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Pak, itu kan kalau yang sell, kalau yang buy gimana? Ya, kalau yang buy ya pasang stop loss aja ya, pasang stop loss, karena menurut Andrew ya ini turunnya masih bisa lebih jauh lagi ya. Tapi buat teman-teman yang punya posisi buy, berdoa saja semoga analisa ini salah. Oke. Nah, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD strong. Oke, USD strong ya, ini tentunya
pair dari indirect ya. Jadi USD-nya ada di depan ya. Nah, kita lihat ini dominan warna biru. Artinya apa? Dominan berarti adalah bullish ya, bullish. Dan kalau kita lihat ini signal terakhirnya itu muncul di sini itu berwarna hijau. Artinya ya ini juga sama ya dengan Australian dollar. Ini kalau teman-teman mau beli ya sudah agak terlambat ya. Nah, sudah terlambat. Oke. Nah, tetapi teman-teman yang sudah punya posisi buy, Andrew ucapkan selamat ya, karena kita masih melihat ini masih akan terus naik lagi ya, dan belum ada tanda-tanda untuk turun. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum punya posisi untuk di USD Swiss franc, jangan ambil posisi baru, karena kalau teman-teman sell, teman-teman lawan arah, tapi kalau teman-teman buy pun teman-teman sudah terlambat. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah punya posisi buy, pertahankan ya. Jadi Andrew bisa kasih suggestion ya, silakan teman-teman kalau untuk posisi USD Swiss franc yang sudah buy, silakan pertahankan ya, hold buy. Oke, hold buy. Harganya sekarang ada di harga 0.94448 ya, silakan pertahankan hold buy di sini. Oke. Dan kita masih melihat ini masih akan terus naik. Pertanyaan selanjutnya adalah kita mau stop loss di mana? Nah, kalau stop lossnya Andrew lihat ini di sini teman-teman. Ya, ada di area sini, kita jadikan sebuah stop loss. Nah, ini baru teman-teman bisa jadikan satu ide ya, stop loss. Itu stop lossnya ada di harga 0.93645. Kita jadikan ini sebuah stop loss. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita mau take profit di mana? Coba kita zoom out, ada nggak? Nah, ini nggak ada nih. Oke. Terpaksa kita harus hitung dengan rasio 1:2. Kita keluarkan kalkulator lagi ya, kita hitung sama-sama. Rumusnya adalah hold buy, yaitu di 0.94448 dikurang 0.93645, nah sama dengan 0.00803 kali 2 sama dengan 0.01606 ditambah hold buy 0.94448. Nah, sama dengan 96054. Nah, ada di area sini ya, 96054. Oke. Oke, di sini teman-teman. Nah, ini ya. Andrew langsung tulis aja di sini untuk take profitnya ya, take profit di 0.90 ya. 96054 tadi ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc. Sekali lagi hold buy 0.94448, lalu stop loss di 0.93645, lalu take profit di 0.96054. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen ya, dimana ini merupakan mata uang Asia ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini jelas ya, ini jelas bullish ya, bullish trend. Dari sisi fundamental, US dollar kembali meneruskan penguatannya terhadap Japanese Yen dan mencatatkan level tertinggi sejak 20 tahun lalu dengan mencatatkan pasangan USD Japanese Yen menetap di 126.381 pada close market hari Jumat kemarin. Penguatan didorong oleh kebijakan suku bunga bank sentral, dengan The Fed diperkirakan akan menaikkan sebesar 50 basis point pada pertemuan berikutnya di bulan Mei ya. Sementara itu BOJ, Bank of Japan, dengan senang hati mempertahankan status quo dan sebenarnya ingin membatasi pergerakan imbal hasil mereka. Dinamika tersebut telah menyebabkan lonjakan selisih imbal hasil antara instrumen utang Amerika Serikat dan Jepang. Oke. Nah, kita akan lihat ya di mana signal terakhir itu muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ini terakhirnya muncul di sini, teman-teman. Jadi sangat jauh sekali. Tetapi dari Dragon Barsar dia baru saja ada perubahan di sini, teman-teman. Nah, dia baru aja ada satu perubahan di sini. Jadi jelas-jelas ini adalah level di mana teman-teman masih boleh ambil posisi buy, karena harga pada saat dia berubah warna ini masih belum terlalu jauh. Oke. Jadi Andrew bisa kasih suggestion buat teman-teman yang mau ambil posisi, ini langsung aja Andrew tulis untuk ambil posisi buy now. Ya, buy now. Kalau harga sekarang itu di 126 ya, 126.642 ya, silakan teman-teman pasang buy now di sini. Jangan lupa setelah teman-teman buy now, pasang sebuah stop loss. Stop lossnya di mana? Ya, stop loss ada di sini, teman-teman. Kita lihat di sini adalah support ya terdekatnya ya.
Di sini atau di sini boleh ya. Oke, kita ambil di sini aja. Nah, kita tulis di sini sebuah stop loss. Jadi yang namanya stop loss itu jangan terlalu jauh, stop loss ya. Harganya 125 ya, 125.025. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss. Nah, selanjutnya adalah di mana kita mau take profit. Oke. Kalau Andrew zoom out sudah pasti nggak ketemu dia punya apa namanya take profitnya. Jadi kita pakai rasio 1:2. Kita keluarkan kalkulator lagi. Mari kita hitung sama-sama ya. Jadi harganya 126.642 dikurang stop loss 125.025 sama dengan 1.617 kali 2 sama dengan 3.234 ditambah 126.642 sama dengan ya, kita lihat hasilnya adalah 129.876 ya, 129.876. Nah, oke, di sini 129.876 ya. Nah, ini di area sini ya. Nah, oke, Endo tulis aja ya. Nah, jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya, take profit, yaitu harga 129.876 ya. Ini take profitnya teman-teman ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Japanese Yen, sekali lagi buy now ya di 126.642, stop loss 125.025 dan take profitnya di 129.876. Kita lanjut ke market selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market komoditi emas. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi dari sisi fundamental, harga spot emas ini beringsut lebih rendah pada hari Kamis sebelum liburan akhir pekan pasca, tetapi berakhir dengan kenaikan mingguan kedua berturut-turut karena krisis Ukraina dan meluasnya tekanan inflasi mengangkat daya tarik ya logam kuning di antara pengguna safe haven. Dan pagi ini emas bergerak di level menguat dengan berada di kisaran level 1985 di tengah kekhawatiran bahwa Federal Reserve yang terlalu agresif mungkin mendorong ekonomi Amerika Serikat ke dalam resesi dalam upayanya untuk melawan inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi emas ini jelas-jelas ini masih bullish trend ya, ini jelas-jelas ini masih bullish trend, dan signalnya terakhir ini Andrew capture dulu ya. Signalnya terakhir ada di sini ya. Nah, tapi di sini baru saja ada perubahan warna. Nah, jadi Andrew tetap bisa melihat emas ini masih akan terus lebih tinggi lagi. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi di emas, Andrew bisa sarankan teman-teman untuk ambil posisi buy now ya. Harganya sekarang ada di harga 1990.10. Nah, mungkin teman-teman nanya, Pak, kalau beli sekarang apa nggak ketinggian? Ya, apa boleh buat ya? Karena walaupun sekarang sudah tergolong tinggi, tetapi akan ada high baru, akan ada lebih tinggi baru. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi apabila teman-teman beli sekarang, karena sekali lagi akan ada high baru. Nanti kita akan lihat targetnya ke berapa. Tapi sebelum kita tentukan target, kita tentukan dulu stop lossnya di mana. Nah, untuk stop loss, Andrew bisa sarankan di sini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang memasang stop loss, itu harganya ada di sini ya, stop loss. Harganya ada di harga 1994.25. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, pastikan teman-teman sudah menerima stop loss ini dulu. Kalau teman-teman sudah terima stop loss ini, baru teman-teman boleh ambil posisi buy. Tapi kalau teman-teman rasa stop loss ini kejauhan, ya sudah, teman-teman nggak bisa pakai trading plan yang ini. Nah, selanjutnya adalah di mana kita mau melakukan sebuah take profit. Coba kita zoom out, apakah ada high yang sebelumnya? Nah, di sini teman-teman ya, di sini sudah ada ya satu high. Jadi di sini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau terlihat di sini seperti kejauhan ya, karena harganya di sini adalah take profitnya itu ya. Anda tulis dulu ya, itu harganya di 2070.33. Mungkin teman-teman nanya, Pak, apakah bisa emas menyentuh harga ini? Teman-teman nggak usah khawatir, yang namanya take profit itu kita selalu buat lebih jauh daripada stop loss ya. Nanti pada saat prakteknya, apabila teman-teman rasa profitnya sudah cukup, teman-teman bisa close secara manual. Tetapi
dalam analisa teknikal memang Andrew selalu menghitung berdasarkan dari support resistance yang sudah ada di dalam market, di mana dalam emas ini take profitnya itu ada di harga 2070.33. Tapi kalau nanti teman-teman harganya sudah di 2050, belum sampai 2070, teman-teman mau take profit secara manual tetap bisa, atau teman-teman mau menggunakan sebuah trailing stop tetap bisa. Jadi itu hanya sebuah option saja. Itu adalah target di mana kalau kita sudah menyentuh, kita sudah merasa cukup dan kita bisa mendapatkan satu profit yang lebih besar daripada kita punya risiko. Jadi itu ya analisa Andrew untuk 5 market ya, 5 market dari forex dan 1 komoditi. Semoga itu bisa menjadi panduan teman-teman untuk bisa mengambil posisi untuk minggu ini. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ragu atas analisa-analisa Andrew, silakan teman-teman gunakan demo account supaya teman-teman bisa lebih yakin analisa ini probability-nya sangat besar untuk bisa menyentuh sebuah take profit. Dan jangan lupa Andrew selalu berpesan selalu menggunakan sebuah stop loss. Tetapi buat teman-teman yang sudah yakin dengan analisa ini, silakan gunakan real account supaya teman-teman bisa mendapatkan profitnya juga real ya. Nah, buat teman-teman yang masih tanya, Pak, ini kan analisanya 1 minggu sekali ya. Atau teman-teman yang masih nanya, Pak, ada nggak analisa yang lebih detail, yang maunya analisanya setiap hari ya. Dan buat teman-teman yang masih tanya, Pak, ada nggak analisa yang cross pair ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya analisa yang harian dan juga teman-teman mau mendapatkan analisa yang lebih detail ya, dan teman-teman mau mendapatkan analisa cross pair atau pair lain yang lebih banyak, silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training. Karena untuk menjadi member Profit Training, teman-teman bisa mendapatkan analisa harian dengan time frame yang lebih detail, yaitu 30 menit dan 1 jam. Silakan teman-teman hubungi Telegram atau WhatsApp dari tim Profit Training 081599108880. Buat teman-teman yang mungkin sudah sedikit profesional, buat teman-teman mau analisa sendiri, boleh-boleh saja. Teman-teman silakan pakai Dragon Barsar untuk bisa mendeteksi sebuah aura dalam market ya. Teman-teman bisa mendeteksi sebuah tren, dan teman-teman bisa menggabungkannya dengan Protistar, di mana kita bisa menentukan stop loss, take profit dan support dan resistance, dan di situ ada signal di mana kita bisa entry. Teman-teman bisa gunakan Protistar dan itu bisa digunakan di semua broker. Yang penting teman-teman gunakan di MetaTrader 4. Cara installnya adalah silakan teman-teman Telegram atau WhatsApp di 081599108880, dan kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua indikator ini ke dalam MetaTrader 4 kalian. Oke? Buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe dan share. Dan jangan lupa di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis juga, silakan komen ya. Silakan teman-teman komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Pertanyaan untuk minggu ini adalah, menurut teman-teman posisi mana ya, atau pair apa yang akan menyentuh take profit ya? Dan yang kedua ya, kondisi market apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan Dragon Barsar dan juga Protistar? Silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video analisa-analisa lainnya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk menipu kalian. Salam profits.